Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faris Rahman Zain, pengampu mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita bertemu di pertemuan kedua, atau kita akan membahas modul bab 2, yakni mengenai masalah ekonomi dan struktur pasar. Langsung saja kita ke materi. Ya, masalah pokok ekonomi. Jadi di masalah pokok ekonomi ini ada dua pendapat yang populer, atau dua pendapat mengenai masalah pokok ekonomi. Yang pertama, pendapat menurut aliran klasik. Menurut aliran klasik, masalah pokok ekonomi terdapat tiga. Jadi ada tiga masalah. Yang pertama, ada masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Masalah produksi adalah masalah yang terjadi pada tahap atau pada produsen, ya, atau pada pihak produsen, yakni di mana terjadinya permasalahan dalam faktor atau dalam proses produksi. Contoh, misalkan dalam padi ataupun bahan tani atau hasil tani lainnya, itu biasanya ada masalah dalam panennya pada hama, ya. Biasanya panennya tidak sesuai harapan dikarenakan ada hama yang menyerang tanaman tersebut. Lalu yang kedua, ada masalah distribusi. Ya, masalah distribusi ini adalah masalah yang timbul akibat pihak produsen tidak mempunyai akses. Biasanya timbul ketika si petani, atau contoh ya, ketika si petani tidak punya akses pada konsumen, ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, petani tersebut harus menjual bahan pangannya, ya, atau misalnya hasil taninya kepada tengkulak, karena tengkulak yang punya akses kepada konsumen. Andai petani punya akses kepada konsumen, maka petani akan mendapatkan harga yang pantas untuk hasil taninya tadi. Yang ketiga, ada masalah konsumsi. Ini berkaitan dengan sosial, ya, sosial budaya serta keadaan konsumen, kondisi konsumen. Contohnya sekarang kita sedang menghadapi pandemi Covid, di mana pandemik ini mengakibatkan banyak orang di PHK, ya. Akibatnya imbas dari PHK tadi adalah konsumsi akan manusia tadi berkurang, ya, karena dia tidak mempunyai penghasilan lagi, dia tidak ada pemasukan. Maka dari itu konsumsi yang dia lakukan, yang biasanya mungkin konsumsi dalam sebulan bisa mencapai 3 juta, dia berkurang setengahnya, bisa 1,5 juta atau 1 juta, seperti itu. Itu ada masalah konsumsi. Yang kedua, ada pendapat menurut aliran modern, ya. Terdapat 3 masalah menurut aliran modern. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi. Kita harus mengetahui dulu apa barang yang akan kita produksi, ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut agar apa? Agar barang tersebut harga jualnya tidak terlalu tinggi. Jadi kita harus tahu bagaimana cara produksi yang baik, cara produksi yang bagus, yang top, namun dengan harga produksi yang rendah atau murah. Lalu yang ketiga, untuk siapa barang ini diproduksi. Ya, tentukan target pasar, harus tepat. Target pasarnya tentukan harus tepat, tidak boleh sembarangan. Kalau tidak tepat target pasarnya, maka barang tersebut tidak akan terjual dan kita sebagai pengusaha akan rugi. Nah, lalu setelah ada masalah, kita bergerak ke bentuk-bentuk pasar atau struktur pasar. Ada 2 pasar yang terjadi, ya, atau 2 bentuk, ya, ada dua bentuk pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Adalah pasar di mana dapat banyak penjual dan pembeli, dan harga ditentukan oleh kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ini cenderung real, ya, tidak ada campur tangan siapapun. Jadi harga terbentuk secara murni, secara
ideal ya. Jadi harganya tidak dipengaruhi oleh siapapun. Harga yang terdapat itu adalah harga yang benar-benar real, benar-benar harga yang betul-betul memang sesuai. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ialah pertama, terdapat banyak pembeli dan penjual. Barang yang didagangkan adalah homogen atau beragam. Biasanya barangnya itu memang banyak. Ketiga, pembeli penjual bebas keluar masuk. Ya, tidak ada siapapun yang menghalangi pembeli dan penjual itu boleh masuk dan keluar. Pelaku pasar bebas memperoleh informasi tentang pasar. Ya, jadi baik pedagang ataupun pembeli itu semua boleh mengetahui informasi tentang pasar tadi, tentang harganya, tentang jenis produknya, kualitas produknya seperti apa, itu boleh dalam pasar persaingan sempurna. Bebas campur tangan pemerintah, harga ditentukan interaksi antara pembeli dan penjual, terjadi persaingan bebas. Ya. Lalu adapun pasar bukan persaingan sempurna, ini terbagi dalam 3 pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli ini terbentuk ya adalah bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli. Jadi pasar ini isinya hanya satu pembeli saja. Hanya satu penjual. Jadi dia hanya satu penjual saja, tidak banyak penjual. Jadi penjual ini menguasai pasar. Yang kedua, ada pasar oligopoli, adalah suatu bentuk interaksi pembeli dan penjual di mana terdapat beberapa penjual dan produsen yang menguasai pasar. Kalau tadi kita lihat monopoli hanya satu penjual, di oligopoli ada beberapa penjual, namun sedikit jumlahnya ya. Hanya beberapa penjual saja dan dia yang menguasai pasar tersebut. Contoh, lalu ada pasar persaingan, ada pasar monopolistik, adalah suatu bentuk interaksi antara banyak pembeli dan penjual dengan barang yang sama tapi berbeda corak. Jadi di pasar monopolistik ini sebenarnya penjualnya banyak ya, namun barang yang dijual itu sebenarnya sama, hanya mungkin beda kemasan ya, atau dibedakan dari segi rasa sedikit seperti itu. Jadi itulah pasar bukan persaingan sempurna. Ada 3 pasar. Sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.